Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ignacia Santi Gladys, biasa dipanggil Ignas dari kelompok 20 Rolome. Dalam video kali ini, aku ingin berbagi insight yang aku dapetin dari wawancara bersama kakak tingkat dan teman-teman, serta menjelaskan kenapa etika dan etiket itu penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kampus. Dari wawancara dengan kakak tingkat dan teman-teman, aku belajar banyak hal tentang bagaimana menghadapi tantangan di masa perkuliahan ini. Kakak tingkat bercerita soal pentingnya manajemen waktu, bagaimana agar tetap termotivasi, dan juga pentingnya membangun relasi yang baik di kampus. Dari teman seangkatan, aku juga belajar kalau ternyata banyak dari kita menghadapi tantangan atau ketakutan serupa, terutama saat beradaptasi di awal semester. Dengan saling mendukung dan berbagi pengalaman, kita bisa bantu satu sama lain untuk melewati masa sulit ini. Hal ini membuat aku jadi nggak ngerasa sendiri dan semakin bersemangat dalam menjalani kuliah. Selain insight dari wawancara bersama kakak tingkat dan teman-teman, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting, yaitu penerapan etika dan etiket di perkuliahan. Di perkuliahan, etika dan etiket membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan membuat kita terlihat lebih profesional sebagai mahasiswa. Dengan menerapkan etika dan etiket, kita juga menjaga kehormatan diri sendiri dan nama baik kampus. Sebagai mahasiswa, aku menyadari kalau ada beberapa etika dan etiket yang memang harus diterapkan di lingkungan kampus, supaya kita bisa lebih profesional dan tetap menjaga suasana yang nyaman. Pertama, dalam berpakaian. Di lingkungan kampus, aku akan berusaha berpakaian rapi dan sopan. Menurutku, pakaian itu bukan sekedar tampilan luar, tetapi menunjukkan rasa hormat kita terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Nah, kalau di kelas online, meskipun mungkin kita berada di rumah, aku akan tetap berusaha menjaga profesionalisme dengan cara tetap berpakaian rapi, meskipun tidak serapi di kampus, menyalakan kamera jika memungkinkan, dan tetap memastikan aku fokus selama kelas berlangsung. Menurut aku, sikap ini penting karena ini adalah bentuk menghargai dosen dan teman-teman yang juga berusaha serius dalam belajar. Dalam berkomunikasi lewat chat, aku juga akan memperhatikan tata bicara dengan sopan dan jelas. Saat mengirimkan pesan kepada dosen atau kakak tingkat, aku akan selalu menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari pesan yang disingkat agar tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Aku juga akan memulai dengan salam atau sapaan yang baik. Jika ini adalah pesan pertama, aku akan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, NIM, dan seksi kelas. Contohnya kayak ini ya. Selain itu, aku juga memperhatikan waktu pengiriman pesan. Sebaiknya pesan dikirimkan dalam jam kerja, itu antara jam 7 pagi hingga jam 5 sore, agar lebih menghargai waktu dosen atau kakak tingkat. Meskipun chat terkesan lebih santai, menjaga tata krama dalam komunikasi tetap penting untuk menunjukkan rasa hormat kita. Kemudian, dalam berwawancara atau diskusi, baik formal maupun informal, aku akan berusaha mendengarkan dengan baik dan merespon dengan sopan. Untuk wawancara formal, penting untuk menerapkan informed consent. Dalam informed consent, harus ada informasi mengenai apakah wawancara membahayakan atau tidak, berapa lama durasi wawancaranya, serta penjelasan bahwa data pribadi hanya untuk kepentingan penelitian atau wawancara. Selain itu, tujuan wawancara juga harus dijelaskan. Jika wawancara direkam, hal ini juga perlu dicantumkan bahwa kegiatan akan didokumentasikan. Peserta atau narasumber berhak untuk menghentikan wawancara jika merasa tidak nyaman. Terakhir, informed consent harus dipahami dan ditandatangani tanpa paksaan. Setelah wawancara formal, alangkah baiknya untuk tetap mengkomunikasikan hasil wawancara dan menjelaskan untuk apa hasil tersebut digunakan, serta menunjukkan laporannya kepada narasumber. Ini menunjukkan penghargaan dan transparansi. Untuk wawancara informal, penting untuk tetap menjaga sopan santun, tata krama, dan tata bahasa ketika berbicara. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu soal kejujuran dalam karya. Di setiap tugas atau karya yang aku buat, aku akan memastikan semuanya adalah hasil pemikiran sendiri. Atau jika memang mengambil ide dari orang lain, aku akan dengan jelas menyebutkan sumbernya. Menjaga orisinalitas ini sangat penting bagiku, karena menjaga integritas kita sebagai mahasiswa. Selain itu, jika kita menggunakan teknologi seperti AI dalam proses pengerjaan tugas, penting untuk diingat bahwa AI sebaiknya hanya digunakan sebagai alat bantu atau referensi, bukan untuk di-copy-paste secara langsung. Menggunakan AI dengan bijak dapat membantu kita menemukan ide, mendapatkan informasi, atau mempercepat proses penelitian. Tetapi, tetap harus diolah dengan cara yang mencerminkan pemikiran dan kreativitas kita sendiri. Jadi itulah beberapa etika, etiket, serta pengalaman yang aku dapatkan dari wawancara dengan kakak tingkat dan teman-teman. Aku menyadari betapa pentingnya komunikasi yang baik, kejujuran dalam karya, dan menjaga sikap profesional.
baik dalam konteks formal maupun informal. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua.